Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Masih kelanjutan dari cerita tentang dua staf kedutaan besar Jerman yang katanya berkunjung ke markas FPI dan dikarang oleh Munarman tentang dukungan kepada FPI, tentang ungkapan bela sungkawa dan sebagainya. Jadi sudah ada klarifikasi dari kedutaan besar Jerman dan dari Kementerian Luar Negeri. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya, apa implikasi sosial politiknya, bersama saya sudah ada Rudy S. Kamri, Direktur Kajian Sosial Politik dan SDM dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudy, sudah ada klarifikasi dari Kemenlu kita dan juga dari Kedutaan Besar Jerman. Jadi ternyata tidak perlu menunggu hari Senin, hari Minggu sudah ada klarifikasi. Udah heboh ya? Ya, Menlu sudah bergerak cepat Kemenlu dan memanggil kuasa usaha dari Jerman. Kuasa usaha ya Mas? Kuasa usaha, kuasa perwakilan ya, kepala perwakilan Jerman, karena saat ini kalau nggak salah masih kosong dubesnya. Jadi diisi oleh kepala perwakilan Jerman ya. Nah, begini Mas Tadi, perlu kita dudukkan masalahnya bahwa ada fakta-fakta yang harus kita ungkapkan secara benar, bahwa benar ada staf dari Kedutaan Besar Jerman yang mengunjungi markas FPI di Petamburan tanggal 17 Desember. Hari Kamis ya? Hari Kamis. Nah, itu benar adanya. Nah, tapi tujuannya adalah untuk mencari tahu tentang rencana demo yang akan dilaksanakan besoknya, tanggal aksi 18-12. Nah, ini nanti kita bahas lagi ya, karena nggak masuk akal menurut saya. Yang kedua, perlu klarifikasi juga bahwa ternyata staf ini atas inisiatif sendiri, tidak mewakili kepentingan dari Kedutaan Besar Jerman, apalagi tentang mewakili kepentingan pemerintah Jerman. Nah, ini dua kenyataan yang harus kita sampaikan ke publik ya. Nah, dari penjelasan dari kepala perwakilan Jerman sudah jelas itu terungkap bahwa orang ini memalukan, dikatakan begitu, bergerak sendiri tanpa izin dari atasan mereka dan tidak ada tujuan politis kecuali menanyakan itu. Dan ini orang yang nggak sensitif toh. Nah, bahkan akan diberikan sanksi, staf ini akan dipulangkan. Persona non grata. Persona non grata. Jadi itu satu hal. Hal yang lain adalah ternyata lagi-lagi Munarman overclaim. Overclaim ya? Iya kan? Iya. Yang jelas pada waktu datang, toh tidak ditemuin oleh Munarman juga. Ada sekretariat FPI yang lain. Tidak bicara tentang dukungan, tentang 6 orang yang meninggal, terus prihatin terhadap ditahannya Rizik Syihab, tidak ada begitu. Dan nggak ada urusan dengan extrajudicial killing segala macam. Tidak, sama sekali tidak ada. Soal HAM gitu nggak ada ya? Ya katakan ini overclaim dari seorang Munarman. Jadi kalau saya katakan Pak Munarman lagi-lagi ini menciptakan suatu ilusi ya, atau mungkin ya kalau bahasa kerennya mungkin ya menyebarkan hoax. Ini yang agak memprihatinkan. Tapi ya, Mas Andri ada dua hal nih. Pertama, memang kita harus soroti tentang laku tidak pantas dari staf Kedutaan Besar Jerman ini. Nah, itu dia. Ya. Yang kedua dari overclaimnya Munarman. Saya kira itu yang benar. Ya, sahabat Indonesia, ternyata ada overclaim dari Munarman. Dan kedatangan dua staf dari Kedutaan Besar Jerman itu tidak ada urusannya dengan soal HAM, extrajudicial killing dan sebagainya. Dan yang penting bukan soal dukungan pada FPI. Tetapi pertanyaannya, kenapa mereka mesti menanyakan soal demo itu ke markas FPI? Kenapa itu masih kira-kira? Nah, ini yang agak harus kita waspadai. Ini kan staf dari atau diplomat dari Kedutaan Besar Jerman ini kan kadang-kadang mungkin karena belum ada dubesnya kali ya, jadi bergerak dengan liar gitu atas inisiatif sendiri, menanyakan tentang besok demonya sebesar apa dan sebagainya. Ini kan nggak pantas. Kalau mau menanyakan ya di aparat kepolisian. Persis. Ya. Iya. Dan ini sudah diklarifikasi oleh kepala perwakilan dari Kedutaan Besar Jerman bahwa ini sekali lagi tidak mewakili kepentingan Jerman. Ini saya sendiri, dan mereka juga menyesalkan dan bahkan memberikan sanksi dipulangkan. Tapi sebetulnya ini suatu hal yang menjadi catatan untuk orang-orang Jerman. Ini mereka ini tamu di negara kita loh. Persis. Ya toh? Tamu dan harus menghormati integritas yang ada di tuan rumah ini. Jadi jangan sampai memperkeruh suasana kan itu. Dan ini benar-benar
suatu sikap yang sangat tidak etis. Iya, Ini yang penting. Iya. Ini harus kita sampaikan bahwa yang dilakukan oleh staf orang Jerman ini, Iya, iya. meskipun itu bukan mewakili pemerintah Jerman, tapi harus layak kita kecam. Ya. Dan kita berhak untuk menuntut yang bersangkutan harus keluar dari Indonesia. Ya. Kalau menurut saya. Sebagai pesan yang jelas dan Iya. gamblang tentang Iya. sovereignty atau kedaulatan kita gitu. Iya, kalau enggak nanti negara kita diacak-acak nih, Mas. Pasti. Nah, Ya. apalagi Angela Merkel sama Pak Jokowi kan akrab. Ya, Kemudian ya. pemerintah Jerman sama Indonesia kan akrab. Ya, ya, Dan ya. pemerintah Jerman ini sangat anti dengan kelompok Islam radikal. Iya, iya, iya. Iya. Jadi sangat tidak masuk akal kalau mereka tuh mau merangkul FPI itu. Nah. Itu hanya kepentingan pragmatis semata, dan itu kan ucapan Munarman akhirnya digoreng tuh, Mas. Iya, iya, itu Ya. dia. Dan sekarang nih saatnya adalah pemerintah Indonesia, masyarakat, dan diwakili oleh aparat keamanan harus minta pertanggungjawaban Munarman tentang overclaim tadi, Mas. Iya, itu dia. Ini membahayakan. Ya. Ini implikasinya kan luas, Mas. Jadi internasional juga Oh, jadinya. internasional juga gitu loh. Jadi ini pasti menjadi perhatian dari semua negara, Iya, iya. dan ini akan mempengaruhi konstelasi hubungan antara Indonesia dan Jerman. Iya, Jadi makanya Munarman ini harus hati-hati. Iya, Jadi iya. orang yang mempunyai otoritas untuk berbicara itu harus diajari tata krama dan etika sampai sejauh mana implikasi daripada statementnya dia itu. Persis. Nah, ini juga akhirnya menjadi pesan yang jelas kepada korps diplomatik dari negara-negara sahabat lainnya juga Iya, tentunya iya, ya. iya. Untuk menjaga tadi seperti pesan Mas Rudi Eskamri, etika dalam berdiplomasi atau bertamu di negara Indonesia ini dan ingin menjalin persahabatan dengan pemerintahan yang sah tentunya ya. Iya. Iya. Dan sahabat Indonesia jelas bahwa Pak Munarman ini telah melakukan overclaim seperti dikatakan tadi, dan tentu ada konsekuensinya. Nah, ini yang kita ingin tunggu, konsekuensi apa yang harus ditanggung oleh seorang Munarman yang telah overclaim dan bahkan menyebarkan berita bohong Iya. tentang Jadi ini makanya kita dorong Dukungan. kepada aparat keamanan, terutama kepolisian ya, untuk merespon dengan cepat ini. Ya. Karena mohon maaf ini, untuk Pak Munarman ini kan bukan sekali ini nih. Iya. Ini sudah berkali-kali kan melakukan hal seperti itu. Jadi harus ada tindakan yang sangat terukur Ya. ya, berdasarkan undang-undang, bahwa jangan sampai orang siapapun dia Ya. itu overclaim kemudian menciptakan suatu kegaduhan politik yang sangat tidak perlu, Mas. Iya, iya, iya. Karena ini bagi kelompoknya FPI yang kebetulan itu taklid buta tadi, itu dianggap itu benar Jerman mendukung FPI, Iya, padahal kenyataannya tidak. Iya, kan iya, itu. iya, iya. Nah, padahal kita sih mendukung kesebelasan Jerman sih oke-oke aja ya. Ya, sahabat Indonesia, cukup jelas pesan yang disampaikan Rudi Eskamri, dan juga mudah-mudahan hubungan diplomatik Indonesia-Jerman tetap terjalin dengan harmonis, dan upaya pemerintah untuk membersihkan anasir-anasir radikalisme di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan tuntas. Kita tunggu respons dari kepolisian dengan tindakan-tindakan yang terukur kepada Pak Munarman. Kita lanjutkan di dalam session berikutnya. Indonesia maju.